Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajul Abidin. Kita telah sampai kepada perkataan waqtadatil halu dan menuntut apa al-halu, kondisinya inda dzawil albab, menurut atau di sisi orang-orang yang memiliki albab, akal pikiran. Jadi dalam redaksi yang lain, albab ini dalam redaksi yang lain adalah din. Inda dzawid din, menurut orang-orang yang memiliki agama. Jadi ada dua redaksi. Alladzi hum asyrafu khalqillah, yang mana mereka adalah paling mulianya makhluk Allah. Nah, kondisi tadi itu menuntut an-nadhara, kepada memandang, ila kafati khalqillah, kepada seluruh makhluk Allah, memandang bi ainir rahmati, dengan pandangan rahmat, wa tarkil mumarati, dan meninggalkan perdebatan. Jadi pada pembahasan sebelumnya, beliau Imam Ghazali itu kan mengutip perkataan Al-Imam Zainul Abidin, yang beliau mengatakan adalah pentingnya menyembunyikan ilmunya, intinya ilmu, daripada orang-orang awam. Tetapi kata beliau, kata Imam Ghazali, kalau selamanya orang-orang awam itu tidak diberitahu tentang intinya ilmu, maka selamanya mereka, orang-orang awam, itu tidak akan tahu tentang apa itu intinya ilmu. Sehingga kondisi ini menuntut kepada orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki agama, untuk memandang kepada mereka dengan pandangan kasih sayang. Artinya ilmu tersebut itu tetap disampaikan kepada mereka, tetapi dibungkus dengan metode atau dengan cara yang dengan cara tersebut orang-orang awam tadi itu bisa memahaminya. Fabtahaltu, maka aku memohon, ilaman, kepada zat, biyadihi, yang ada di dalam kekuasaannya, al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Aku memohon kepada Allah SWT, ayyuwafiqoni, semoga Allah SWT memberikan taufik kepadaku, litasnifi kitabin, untuk mengarang sebuah kitab, yaqa'u alaihi al-ijma'u, yang terjadi alaihi, atas kitab tersebut, al-ijma'u, kesepakatan. Nah, ketika kondisi tadi itu menuntut kepada memandang kepada seluruh makhluk dengan pandangan kasih sayang, maka kata Imam Ghazali, aku berdoa kepada Allah SWT, aku memohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan taufik pertolongannya kepadaku, supaya aku bisa mengarang sebuah kitab yang menjadi kesepakatan orang banyak, yang disukai oleh orang banyak. Wa yahsulu, dan hasil, biqiraatihi, dengan membacanya, al-intifa'u, yaitu memberikan manfaat. Maka fa'ajabani, maka mengabulkanku, ila dzalika, mengabulkan permohonanku, ila dzalika, kepada mengarang kitab tadi, alladzi yujibul mudtarra idza ta'ahu, yaitu zat yang mengabulkan orang yang sedang dalam kesulitan, idza ta'ahu, ketika orang yang dalam kesulitan tadi berdoahu kepadanya, yaitu kepada Allah SWT. Jadi kata beliau, kemudian setelah aku berdoa kepada Allah SWT, Allah mengabulkannya. Fa'atla'ani, kemudian Allah SWT
menampakkan kepadaku bifadlihi dengan karunia-Nya ala asrori dzalika atas rahasia-rahasia daripada menyusun kitab. Wa alhamani dan Allah SWT memberikan ilham kepadaku fihi di dalam kitab tersebut. Allah memberikan ilham kepadaku tartiban ajiban, yaitu kepada sebuah tartib urutan kitab yang ajiban, yang menakjubkan. Lam adzkurhu, yang aku belum pernah menyebutkan tartib tersebut, fil musannafat, di dalam kitab-kitab karangan, allati taqaddamat, yang telah lewat, yang telah terdahulu, fi asrori muamalatiddin, di dalam rahasia-rahasia bermuamalah di dalam agama. Nah, ternyata setelah aku berdoa kepada Allah SWT, aku memohon kepada Allah SWT, Allah SWT menampakkan kepadaku rahasia-rahasia menyusun kitab. Dan di samping itu juga Allah SWT memberikan kepadaku ilham untuk bisa menyusun kitab tersebut dengan urutan, yaitu berupa urutan atau tartib yang luar biasa, yang aku belum pernah menyebutkan urutan tadi di dalam kitab-kitab yang telah aku karang. Wa huwallazi ana lahu wasifun. Wa huwallazi, itu adalah kitab, ana, yang adapun aku, lahu, terhadap kitab tersebut, itu wasifun, itu mensifati. Fa'akul, maka aku katakan, wabillahi, dan dengan Allah, at-taufiqu, pertolongan. Nah, dari awal perkataan Imam Ghazali yang sudah kita baca kemarin sampai pada paragraf ini, akhir daripada paragraf ini adalah kata pengantar beliau. Nah, insya Allah pada kajian berikutnya kita akan sama-sama membaca daripada inti kitab daripada Minhajul Abidin ini. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.